Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Mulyana. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai proyek data analitik dan machine learning yang bertujuan untuk memprediksi pelanggan churn pada industri telekomunikasi dengan judul Targeting the Right Customers, Cost Optimized Machine Learning Approach for Telco Churn Prediction. Adapun poin yang akan dibahas pada proyek kali ini yaitu business understanding, yaitu tahapan mengenai pemahaman masalah, tujuan, dan cara ukur keberhasilan solusi, data understanding tentang kualitas data dan memahami pola variabel, data preprocessing tentang menyiapkan dan merapikan data, modeling and evaluation yaitu membangun serta mengevaluasi performa model, conclusion and recommendation yaitu merangkum hasil analisis dan memberikan saran tindakan. Poin yang pertama yaitu business understanding. Telco Corporation adalah sebuah penyedia layanan internet dan telepon yang menghasilkan revenue dari biaya langganan. Sebelum penggunaan model machine learning, perusahaan ini menghadapi suatu tantangan dalam mendeteksi churn secara akurat. Akibatnya, resiko kehilangan pendapatan sekaligus membuang biaya promosi sia-sia begitu besar. Tujuannya adalah dengan membangun model machine learning ini adalah untuk memprediksi pelanggan beresiko churn secara akurat sekaligus mengidentifikasi faktor utama yang mempengaruhi churn agar strategi retensi lebih efektif dan efisien. Pada prosesnya akan dilakukan exploratory data analysis dengan tujuan untuk menemukan pola pelanggan yang churn, lalu kita akan membangun model klasifikasi model machine learning. Kerugian akibat kehilangan pelanggan jauh lebih besar dibandingkan memberikan promo. Oleh karena itu, metrik yang akan digunakan yaitu menekankan pada recall tinggi untuk meminimalkan pelanggan churn yang tidak terdeteksi, precision untuk menekan biaya promo yang tidak efektif, serta menggunakan F2 score untuk mencari trade-off keduanya dengan pertimbangan cost-based analysis. Artinya, recall akan lebih besar dipertimbangkan dibandingkan precision tanpa mengesampingkan precision itu sendiri. Adapun data awal yang perlu diketahui, data ini terdiri dari 4.900 customer dengan perputaran uang sebesar 319.000 dolar Amerika. Stakeholder dalam proyek kali ini yaitu adalah tim marketing dan finance team. Data understanding. Dataset yang digunakan ini terdiri dari 4.930 baris data dengan 11 variabel fitur yang terdiri dari 9 fitur bertipe objek, 1 fitur integer, dan 1 fitur bertipe float. Adapun penjelasan rincinya di tabel adalah sebagai berikut. Pada dasarnya, data ini cukup bersih karena tidak adanya missing value. Duplikat data terdapat 77 akibat tidak adanya identifier khusus pada dataset. Duplikat tidak akan kita buang atas dasar asumsi bahwasannya 77 data duplikat ini bukanlah redundant tetapi karakteristik yang mirip antar pelanggan. Data ini juga cukup bersih dari outlier. Nah, pada EDA ditemukan adanya yaitu multicollinearitas antar variabel, di mana terdapat dua yang memiliki nilai PRP di atas 5, yaitu multi-charge dan Internet Service Fiber Optic. Pada dasarnya ini masih selaras karena multi-charge akan terpengaruh oleh jumlah layanan yang digunakan oleh setiap pelanggan. Overlapping data ini juga masih selaras karena pada dasarnya karakteristik dari pelanggan berstatus churn dan retained akan saling bersinggungan. Ditemukan juga pada data ini yaitu imbalance data di mana proporsi pada churn jauh lebih kecil dibandingkan retained. Price and customer characteristic. Adapun data layanan harganya yaitu adalah sebagai berikut di dalam tabel. Harga ini diperoleh dengan metode reverse engineering, yaitu dengan menelusuri kembali komponen dan pola data yang mendasarinya. Selanjutnya yaitu ada customer karakteristik, ditemukan hal yang menarik terkait yaitu variabel kontrak di mana label month-to-month memiliki churn yang lebih tinggi. Dan pada internet service, jenis layanan fiber optik memiliki churn yang jauh lebih tinggi dibandingkan yang lainnya. Pada EDA juga dilakukan simulasi bundling untuk mengetahui churn rate dari setiap proporsi dari strategi.
Yang pertama yaitu ada anti-churn. Bundling untuk anti-churn ini terdiri dari online security dan tech support, di mana dalam simulasi yang mendapatkan bundling memiliki churn rate senilai 34,2%, sedangkan yang tidak mendapatkan bundling mendapatkan nilai 65,8%. Strategi anti-churn ini diterapkan pada data mount-to-mount dan fiber optic. Nah, untuk strategi escalation, bundling yang digunakan adalah online security, tech support, online backup, dan device protection. Nah, yang mendapatkan bundling memiliki churn rate yang jauh lebih kecil dibandingkan yang tidak mendapatkan bundling. Artinya metode bundling ini cukup sukses. Data preprocessing. Karakteristik model. Mendefinisikan algoritma. Algoritma yang akan kita gunakan yaitu tree-based atas asumsi adanya multikolonialitas antar variabel. Hal ini dipilih karena salah satu pertimbangannya adalah tree-based lebih robust terhadap multikolonialitas data. Encoding yang digunakan adalah one hot encoding atas dasar kategorikalnya lebih banyak pada nominal, sedangkan khusus untuk kontrak akan menggunakan ordinal encoding. Oversamplingnya akan menggunakan smooth NC yang dirancang khusus untuk oversampling pada banyak kategorikal dibanding numerikalnya. Fitur engineering yang dilakukan adalah mereplace no internet service ke no atas dasar untuk menghindari adanya variabel trap multikolonialitas data. Selanjutnya dilakukan juga standarisasi penulisan. Selanjutnya mendefinisikan variabel independen dan respon variabel. Splitting data dibagi menjadi 8:2, di mana 80-nya adalah train dan validation dan 20-nya adalah testing. Menerapkan juga stratify dan random state. Pipeline yang dirancang adalah menggunakan one hot encoding dan ordinal encoding khusus untuk variabel kontrak. Oversampling, teknik yang digunakan adalah smooth NC dan smooth NC plus EN dan smooth NC plus TOMEC. EN dan TOMEC ini dilakukan atas pertimbangan adanya overlapping pada data. Modeling and evaluation. Algoritma tree-based yang digunakan yaitu ada decision tree, random forest, LGBM, XGBoost, dan AdaBoost. Adapun oversamplingnya yaitu smooth NC plus EN, dan smooth NC plus TOMEC. Cost validation-nya terdiri dari 5. Shuffle, datanya diacak, random set-nya 42, dan encoding-nya adalah one hot, ordinal encoding khusus untuk kontrak. Di mana baseline terbaik yaitu pada AdaBoost dengan metode oversampling smooth NC. Nilai F2 score-nya yaitu senilai 73%, recall-nya 81%, dan precision-nya 52%. Ini adalah model yang terbaik. Adapun model algoritma decision tree, random forest, LGBM, XGBoost mengalami overfitting, sehingga model yang akan dilanjutkan berarti adalah AdaBoost. AdaBoost sendiri adalah suatu algoritma ensemble learning yang menggabungkan banyak weak learner untuk membentuk model prediksi yang lebih kuat dan akurat. Model ini dibangun secara berurutan atau sekuensial, di mana setiap model akan memperbaiki kesalahan model sebelumnya. Sehingga performa prediksi akan terus meningkat dari iterasi ke-1 sampai iterasi selanjutnya. Dan prediksi hasil akhirnya adalah majority vote berdasarkan hak suara atas pertimbangan bobot. Hyperparameter tuning and threshold optimization. Tuning yang digunakan pada project kali ini yaitu menggunakan off-tuna atas dasar asumsi lebih adaptif terhadap data historis kombinasinya. Trialsnya 30 dan cross validation-nya 5. Sehingga uji coba yang dilakukan sebanyak 150 kali. Waktu tuning 57 detik, 57 detik, 50 second. Base parameternya adalah kedalaman pohonnya 1, base minimum sample split-nya adalah 15, base minimum sample leak-nya adalah 18. Creation-nya adalah entropy dan base mark feature-nya adalah SQRT, artinya semua variabel tidak digunakan atau hanya sebagian. N estimatornya yaitu terdiri dari 100 pohon, learning rate-nya yaitu dinilai 0,01. Hasilnya adalah pada saat tuning didapatkan peningkatan yang cukup signifikan di mana recall
menjadi 91%, namun precision test menurun ke angka 45%. Ini sebagai imbas daripada trade-off. Dan untuk threshold optimization tidak berbeda jauh signifikan karena hanya menambah sekitar 1% saja. Oleh karena itu, model yang akan digunakan nanti adalah model threshold optimization senilai 91,6% untuk recall dan precision 45% dan F2 score 75,9%. Adapun hasil confusion metric, precision recall curve dan F score-nya ada di gambar di bawah berikut. Business impact. Berdasarkan kalkulasi dari confusion metric, model ini dapat melakukan penghematan 77,95% dibandingkan metode do nothing dan 12,57% dibandingkan mass campaign dengan asumsi success rate 100. Jika success rate-nya adalah 60%, maka model melakukan penghematan sekitar 41,45% dibanding do nothing dan 10,12% dibandingkan mass campaign. Yang artinya model tetap lebih efisien dibandingkan do nothing dan mass campaign atau tanpa model. Priority intervention. Prioritas penanganan pelanggan bisa dilakukan dengan memanfaatkan yaitu expected revenue loss yang dihitung dari probabilitas churn dan monthly churn, dan didapatkan high priority yaitu yang nilainya di atas revenue loss-nya di atas 70, ada 142 customer, medium priority yaitu 205 customer yang di atas sama dengan 40, dan di bawahnya yaitu low priority ada 118 customer. Feature importance and SHF interpretation, di mana dari kedua gambar feature importance maupun SHF ditemukan bahwasanya variabel yang berpengaruh yaitu adalah kontrak jangka pendek, masa berlangganan pendek atau baru, pengguna layanan internet fiber optik, dan biaya langganan. Untuk SHF local interpretation, di sini menggunakan customer dengan indeks 1482, juga ditemukan bahwasanya variabel yang paling berpengaruh adalah kontrak yang pendek, tenur yang pendek, internet service-nya adalah fiber optik, di mana base value-nya adalah 48,6%. Dari penyebab 3 variabel tersebut meningkat menjadi 88,8%. Nah, dilakukan juga simulasi SHF untuk grup dari 20 customer. Variabel yang paling berpengaruh mendorong churn maupun menahan adalah kontrak, internet service fiber optik, tenur, internet service, dan monthly charge atau biaya langganan. Kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan yang pertama adalah model ini mampu menghemat biaya hingga 77,95% dibandingkan skenario tanpa promo, 12,57% dibandingkan strategi promo massal. Variabel yang paling berpengaruh terhadap jumlah pelanggan yang pertama yaitu kontrak jangka pendek atau month-to-month, masa berlangganan tenur yang masih baru, biaya langganan yang tinggi, dan penggunaan layanan fiber optik. Kombinasi model terbaik adalah menggunakan Adabus dengan Smooth NC dan Off-Tuna. Limitasi prediksi promo, di mana model ini belum dapat memprediksi keberhasilan promo, hanya bisa memprediksi churn atau tidak. Strategi promo banding anti-churn juga dapat menurunkan churn rate ke tingkat 31,67% dan escalation ke tingkat 0,86%. Rekomendasi yang disarankan adalah memperkaya data operasional seperti pelacakan, identitas pelanggan, atau riwayat komplit, dan promo, atau lain sebagainya. A/B testing dan audit layanan, di mana rekomendasi ini dilakukan untuk menguji strategi bundling yang sudah ditemukan dan melakukan audit terhadap kualitas layanan, khususnya pada layanan fiber optik. Yang terakhir atau yang ketiga yaitu evolusi ke uplighting modeling atau pengembangan tingkat lanjut dari pemodelan dengan memprediksi respon pelanggan terhadap promo. Sekian dan terima kasih.